Halo kawan Humas, kembali lagi di podcast Polistok Polda Sumatera Utara bersama saya Brigadir Gendis Purba dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. Nah, kawan Humas, dalam kesempatan kali ini kita mengundang salah satu narasumber yang dimana seorang anggota Polri yang baru saja viral nih Andis ya. Karena viralnya kenapa nih Kak? aksi heroiknya. Oke. Aksi heroiknya yang mengevakuasi korban banjir yang kemarin baru melanda Sumatera Utara lah ya kita bilangnya. Kayak netizen pasti tahu nih siapa. Pasti dia. netizen tahu. Siapakah dia? Bribtu Johannes Abdi Negoro Sibarani, Basa Mapta Polresta Deli Serdang. Halo Jo, tegang sekali sepertinya. santai. Kami nggak makan orang. Enggak, Bang. Aman Bang. Oke, langsung aja Kak. Kira-kira boleh diceritain nggak Bang kronologi awal menyelamatkan korban yang ada di situasi banjir itu? Ya, pada saat itu terjadi banjir di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Sekitar ada beberapa titik lokasi, yaitu di Tumpatan Nibung, di Dalu 10, dan di daerah Wing Kuala Namu. Ya, pada saat itu semua personil di Samapta sudah dibagi-bagi ke beberapa titik lokasi, dan kami mendapat kabar ada lansia yang terjebak banjir. Pada saat itu kami yang dipimpin oleh langsung Kasat Samapta Deli Serdang langsung bergerak ke tempat lokasi TKP Bapak lansia tersebut di daerah Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang. Setelah sampai lokasi, kami melihat Bapak tersebut sudah berada di gundukan tinggi di tempat sawahnya berladang. Oh, berarti itu dia lokasinya itu ladang ya? Betul. Oh, tapi itu kalau boleh tahu Jo, kira-kira tinggi air itu semana sih? Karena kalau dia lihat pada saat berenang itu ya Jo, kayaknya nggak sih itu kaki gitu loh. Iya kan. Kira-kira kalau untuk ketinggian Kalau air bisa itu, ditaksir gitu bisa ditaksir nggak? Bang? Kalau ditaksir tinggi air berbeda-beda, ada yang dari 3 meter sampai 5 meter. Wah. Ngeri nggak sih? Oke, lanjut Bang. Yang tadi. Terus setelah di ladang di tengah digundukan itu. Setelah itu saya dan teman-teman melihat Bapak tersebut, saya langsung inisiatif untuk menolong Bapak tersebut. Habis itu saya melompat dan berenang ke TKP tempat Bapak tersebut berlindung dari banjir itu. Banjir. itu kira-kira sejauh berapa meter nggak sih berenangnya? Karena kalau kita lihat dari video juga jauh, kayaknya lokasinya jauh gitu. Dan ini tuh nggak cuma pertanyaan kita aja nggak sih? Iya. Netizen juga nanya gitu. Sejauh apa sih berenangnya gitu? Saya berpikir jauhnya di awal itu kayak dekat gitu, kayak 50 meter. Tapi setelah saya berenang, kok nggak sampai gitu Pak? sampai rupanya diperkirakan sekitar sampai 150 sampai 200 meter. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Kayak lari jarak dekat ya. Iya. 100 meter. Betul. Terus menyelamatkan, ngebawa si bapak tersebut dari TKP itu pakai apa Jo? Karena kan di situ kelihatan kayak nggak ada pakai pelindung, nggak ada pakai ban ini gitu. Pada saat itu semua alat yang dimiliki oleh Polresta Deli Serdang ya sudah habis gitu. Karena banyak lokasi terkena banjir. Ya pada saat itu ya saya sebagai anggota Polri berinisiatif untuk menolong Bapak itu ya tidak memikirkan bahaya atau nyawa lagi. Jadi memang betul-betul demi kemanusiaan saya rela berenang tanpa memakai apapun. Berat nih bahasa. Sesuai kata netizen. Betul. Nah, tapi Jo, setelah sampai nih Jo, kayaknya ngelihat nggak sih, mungkin teman-teman juga nggak nengok nih di ujung video tuh Bapak tuh meluk loh. Iya, meluk Johannes loh itu. Tapi Bapak itu sendirian di situ Bang? Sendirian. Di tengah gundukan itu sendirian gitu? Iya, sendirian. Aduh. Kira-kira kalau kita ada di posisi gitu mungkin belum tentu ya. Belum tentu ada kayak abang keberanian, betul. Karena mengingat di situ situasi arus arus pasti deras ya kan Bang ya? deras gitu. Secara nggak langsung kan melawan arus juga kan. Dan itu warna airnya loh. Nggak kelihatan apa-apa betul. kan. Betul. Untung nggak napak Kak. Kalau napak kan nggak tahu kita bawahnya apa. Nggak napak ya Jo. Tapi
kondisi setelah berenang kayak mana Jo? Kalau dari Johannes sendiri nih, setelah melakukan Ngeliat lokasinya gitu. setelah melakukan penyelamatan itu, ada nggak sih mungkin sedikit apa gitu di badan gitu? Ya setelah menyelamatkan saya merasa sesak. Ya, Pasti Dia lah. 400 meter malah 200 500 Iya, kan jadinya. sesak, capek, dan kaki luka-luka kemarin. Itu pasti kan, karena kita nggak tahu juga di situasi banjir itu di bawahnya itu apa ya kan. Malah mikir waktu video itu viral, kalau seandainya dia berpikir tadi waktu bangkit itu ada, karena itu kan rumah terendam Iya, ya, kan. nengok lokasi gubuk-gubuk di situ juga terendam. kena rentan kena seng atau apa gitu kan, Bang. Betul. Gila. Terus waktu nih balik lagi nih kita Bang, waktu Bapak itu meluk Abang gitu, apa sih Bang yang kayak abang rasain lah gitu setelah ada udah berhasil nih keselamatin gitu. Sebenarnya pada saat itu kan sudah capek sangat kan. Tapi ketika Bapak itu meluk saya itu kayak bangkit lagi. Bilang capeknya boleh. Dan di situ Merasa senang. diapresiasi ya sama masyarakat Iya. pada tepuk tangan loh itu di situ. Awalnya di video itu sebenarnya dengar sih, polisi kayak saya nggak percaya. Kok gitu Kak? Iya emang betul kan? Oh iya. Karena di videonya itu orang tuh nanya siapa tuh polisi waktu berenang gitu. Dan waktu sendiri sebagai letting ya, aku aja bangga gitu loh, apalagi orang lain gitu. Sampai loh, kalau Jo. kayak post nih di akun boleh gitu. Oh enggak sih. Oh enggak sih. Enggak gini kan, ini letting udah tenang nanti kita undang. Langsung gitu. Enggak ya. Tapi Bang, aku sempat baca nih ada repostan orang di kan story Instagram bilang kalau Abang juga waktu dinas di Nias tuh Kak pernah melakukan penangkapan sampai berenang ke laut ya Bang? Betul. Wah. Emang ini Enggak nggak? sah. Emang aku amen. Hobi berenang. Ya. Itu kejadiannya kapan tuh Jo yang di Nias? Aku juga sebenarnya hanya membaca gitu, cuma nggak tahu spesifiknya. Iya, ya. nggak ada spesifiknya gitu. Pada tahun 2019 itu saya bertugas di Satreskrim Polres Nias, bagian opsnal. Pada saat itu tersangkanya lari ke laut di keramba ikan yang dipunyai warga di sekitar pinggir laut. Jaraknya kurang lebih 50 meter. Ya saya melakukan pengejaran, dia lari ke keramba, ya saya berenang di laut tersebut. Nggak salah memang. Pantes ya kan? Pantes soalnya duga 50 meter Iya. ya. Kalau sama nih kayak yang di Nias. Rumahnya Berenang nggak sampai. ngeduga deket kok, rupanya nggak sampai ya. Nah ada nggak sih Jo mungkin kesulitan nih yang dialami waktu melakukan penyelamatan nih, mengingat ya pada saat itu juga kayaknya masyarakat situ kayak hanya masyarakat dan anggota juga mungkin Nggak ada yang takut gitu ya loh pasti untuk- takut lah itu kan kayak Abang juga mengantar nyawa itu Bang, Iya, kalau betul, bisa secara kita, tidak langsung sih. kita bilang paling kemungkinan terburuknya gitu. Kalau kesulitan pada saat itu kan masih hujan deras, terus pun dilihat air pada saat itu arusnya itu sangat betul itu kencang. dia yang paling ini. Dan kedalamannya mungkin kan dari awal kita tidak ketahui, tapi setelah kita tahu tuh 3-5 meter. Itu Mencoba ini aja lah ya, yang Allah alam lah ya kalau dibilang. Apa walau alam Kak? Oh iya sih. beda ini kita ya, beda server. Nah terus Bang, kira-kira Abang waktu menyelamatkan, aku masih banyak mau tanya Ini nih, tanya Kak. silakan Kak, monggo. waktu Abang menyelamatkan, tahu nggak sih Abang kepikiran kayak, tapi gimana aku nanti ya balik Maju mundur nggak ada sih? maju mundurnya nggak sih Bang, kayak balik hidup nggak aku ya gitu? ya pada saat itu saya tidak berpikir lagi untuk atas keselamatan nyawa saya atau gimana. Tapi yang saya yakin kalau kita berpikir untuk menolong orang, apapun risikonya itu pasti Tuhan akan selalu menolong kita. Kalau oknum kayak gini ada 1000. Yang kayak gini pasti sepi. Betul. Betul sih. Kita tuh jangan lah gitu Kak. Tapi nih Jo, maksudnya setelah kejadian itu nih, gimana sih sebenarnya respon dari pimpinan lah ya? Cuma kemarin memang Johannes nih ya, kawan humas sudah dapat penghargaan dari Bapak Iya, Kapolda. langsung betul. Dari Langsung Bapak dari Kapolda mendapatkan mendapatkan apa Jo? Mendapatkan Terima kasih dari Bapak Kapolda. ucapan terima kasih. Saya diberikan penghargaan dan apresiasi kemarin
sudah dapat penghargaan. Dan juga terima kasih juga buat Bapak Kapolresta Deli Serdang. Mungkin hari Senin ini juga diberi penghargaan dari Bapak Kapolresta Deli Serdang. Dan juga terima kasih kepada Sat Samapta Deli Serdang yang selalu memberikan dorongan dan support terbaik untuk anggota Polresta Deli Serdang. Seandainya nih dapat apresiasi nih untuk mutasi, mau mutasi nggak sih dari Enggak ada, nggak pertanyaan itu. Menjiwai aku. Ngapain ditanyain? Selalu ujung-ujungnya mutasi. Pengen nggak Jo? Jujur Mau nggak, Bang? Biar didengar oleh Kapolres. Biar dengan Bapak Kapolres tadi di Serdang, Pak. Kemana Jo? Gak berani mau jawab, Kak. Kak udahlah. Di tempat yang terbaik aja ya. Di tempat yang baik. Ya ada yang terbaik di Samapta lah. Oh iya, waktu abang tuh balik kita ya Kak. Waktu abang tuh berenang tuh kan, abang pakai dinas lengkap kan bang? Iya, pakai dinas lengkap. Pakai PDL lengkap gitu. Betul, Sepatu PDL pakai lengkap. sepatu. Kalau sepatu saya lepas karena kan mengganggu untuk berenang. Iya, sulit lah, berat coy. Berat. Tapi baju ini juga berat kan Kak? Kayaknya enggak sih. Berat, cobain lah. Aduh. Makanya tadi kan dibilang Johannes kakinya luka-luka karena nggak Oh tahu iya, kan benar, apa benar, di bawah benar, itu benar. apa gitu. Lukanya banyak nggak bang? Ada sekitar 5 robekan aja. Butuh disembuhi nggak? Jo, kau masih jomblo kan Jo? Masih jomblo Jo adik kita. Gas lah, apa lagi? Rusak kali kita. Maaf ya netizen. Kayak Di mana-mana menjodohi gini saja. soalnya bang tegang kali kan Kak. Kayak ini. Butuh dilembutkan. Iya. Aduh. Kak. Nah, terakhir mungkin ya Bang, ada nggak pesan-pesan dan harapan mungkin kepada teman-teman anggota, rekan-rekan anggota Polri yang lain? Dan juga masyarakat nih, apalagi kan Oh juga iya, masih situasi oh iya, curah terus- hujan juga masih tetap Terus tinggi. kami menyampaikan salam dari netizen kayak Bang sangat diapresiasi gitu. Wow, betul. Naikkan pangkat Bapak itu Iya. gitu kan kayak. Kalau bisa aku naikkan sekarang. Apa Jo? Silakan Kira disampaikan. langsung ke kamera 3. Untuk pesan saya untuk semua anggota Polri, ya teruslah berbuat baik walaupun di tengah hujatan atau apapun yang dikatakan orang, ya kita tetap melakukan yang terbaik untuk menolong, apalagi untuk kemanusiaan. Pastinya kita tidak berharap balasan ataupun apapun itu, lakukan dengan ikhlas. Percaya Tuhan pasti membalasnya. Betul sekali, setuju. Karena posisi yang memviralkan juga masyarakat loh ini. Oh iya Kak. Iya. Karena kan pada saat itu kondisinya juga anggota nggak ada yang megang handphone karena tahu memang lokasi itu. Ngapain juga Iya, kan hujan juga kan Ya itu dia situasinya makanya. kan. Itu dia karena dibantu Tuhan itu kan. Jadinya Johannes viral deh. Nanti diundang Net TV. Udah ya? Udah diundang Net ya Jo? Kemarin diwawancara ya, Tuh. dari Net TV. TV Polri belum kan? Wawancara tuh. Ya nanti mungkin kita atur waktunya ya Kak ya. Oke. Nah, itu mungkin makasih banyak ya Bang. Terima kasih Jo sudah Sudah mau berbagi. berbagi cerita yang sebenarnya kami pun juga masih Iya, penasaran. yang banyak keponya gitu. Tapi dengan Gimana keterbatasan durasi nanti kita ulik lagi lebih dalam. sih? Dan Abang juga kayaknya nggak banyak ngomong. Jadi kita mau apa gitu ya Kak. Sepertinya Jo kali ini sangat tegang Iya. atau terkesima melihat gendis. Oke. Makasih banyak ya Bang. Semoga ada renang-renang berikutnya. Jangan. Enggak, maksudnya kayak iyalah. wah, salah ngomong nih. Iya, enggak, rencananya bukan jalan rencananya. lagi. Kayak nangkap lagi Iya. mungkin kan pindah ke reskrim. Oh, Kan nggak ada yang tahu ya kan. Es krim Pak. Udah capek di Samapta nih. Nah kan Humas, demikianlah tadi perbincangan kita dengan narasumber kita di podcast Polistalk Polda Sumatera Utara. Kita kembali lagi di podcast Polistalk berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Brigadir Gendis Purba dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan salam Salam presisi. presisi.